Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang OTW atau singkatan dari Open Training Workspace. Jadi ini website e-learning open source yang dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Gunawan. Nah, di OTW ini ada beberapa fitur, yaitu login otomatis berbasis role. Jadi satu halaman login, tapi ini bisa mengarahkan ke dashboard yang tepat sesuai dengan role masing-masing. Lalu ada manajemen user, ini bisa mengatur user yang ada di dalam website. Lalu ada manajemen kursus, kita bisa mengatur kursus yang ada dalam website, bisa menambah kursus, menghapus kursus, dan mengedit kursus. Saja manajemen isi kursus untuk mengatur isi kursus yang ada. Lalu ada mengikuti kursus dan ini fitur untuk peserta. Jadi mahasiswa atau siswa atau peserta bisa bergabung ke kursus yang sudah tersedia. Ada komentar kolaboratif, bisa mengomentari kursus yang ada yang peserta ikuti. Nah, lalu ada pencarian fleksibel, ini bisa mencari kursus yang ada di dalam website. Lalu jangan khawatir, walaupun ini open source, website ini sudah aman, aksesnya sudah aman dengan password dan ada enkripsinya juga. Nah, untuk role sendiri itu ada beberapa role, yaitu root administrator, guru atau dosen, lalu siswa, mahasiswa atau peserta. Untuk root, akses penuh ke seluruh fitur dan konfigurasi sistem. Lalu ada administrator untuk mengelola user dan kursus kecuali menghapus atau melihat detail user root. Ada guru atau dosen untuk mengelola konten kursus, pantau progres, dan evaluasi hasil kuis. Untuk siswa atau mahasiswa itu hanya mengikuti kursus yang ada, belajar materi, dan meningkatkan value dari diri kita. Nah, lalu kita akan lanjut untuk coba login sebagai root. Nah, di sini kita sudah login sebagai root. Di root ini sesuai dengan tadi rulesnya bisa mengakses semua fitur termasuk pengaturan pada website. Di sini ada beberapa fitur: dashboard, menunggu persetujuan, manajemen user, persetujuan kursus, manajemen kursus, AI chatbot, kursus saya, profile, dan pengaturan website. Di sini ada dashboard yang pertama. Dashboard ini bisa melihat total kursus, total user, kursus aktif, dan perolehan atau dari peserta yang sudah mengikuti kursus. Nah, di sini juga menampilkan kursus terbaru serta aktivitas dari masing-masing user, baik itu admin ataupun dari peserta. Bahkan root juga masuk ke sini. Nah, lalu kita akan menuju ke menunggu persetujuan. Menunggu persetujuan ini itu untuk persetujuan user yang akan didaftarkan, yang sedang didaftarkan. Nah, jadi ini terhubung dengan manajemen user. Nah, manajemen user ini untuk menambahkan user serta role-nya. Nah, setelah menambahkan user, maka akan masuk ke bagian menunggu persetujuan. Setelah disetujui, maka user bisa digunakan. Nah, lalu ada ke manajemen kursus. Ini di sini untuk membuat kursus baru dan bisa mengedit juga kursus yang ada. Nah, setelah masuk ke manajemen kursus ini pun harus disetujui oleh administrator atau root itu sendiri. Nanti masuk ke bagian persetujuan kursus. Lalu ada AI chatbot. AI chatbot ini bisa terhubung juga dengan kursus yang ada. Jadi nggak sekedar hanya chat antara user dengan AI saja. Ini juga bisa terhubung dengan kursus yang ada. Nah, di sini ada kursus saya. Kursus saya itu kita bisa mengikuti kursus, bisa mencari kursus, dan bisa melihat kursus yang kita ikuti. Di sini ada profile untuk mengetahui detail tentang akun kita, dan terakhir ada pengaturan website untuk mengatur isi dari website tersebut. Nah,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.